Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Ketika pagi tiba, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang juga disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang dijuluki Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 6 ayat 13. Ketika pagi tiba, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang juga disebutnya rasul. Renungan hari ini berjudul Pemilihan Yudas Iskariot. Ada fakta menarik ketika Lukas mencatat bahwa sebelum memilih 12 orang yang lantas dikenal sebagai 12 rasul, Yesus mengawali dengan berdoa semalam-malaman untuk mempersiapkan pemilihan itu. Keesokan harinya, Yesus lantas memilih 12 orang, termasuk Yudas Iskariot, dengan catatan tambahan yang dibubuhkan oleh Lukas yang menjadi pengkhianat. Suatu catatan yang menimbulkan pertanyaan besar dalam benak saya akan adanya potensi kesalahan dalam pemilihan Yudas Iskariot. Jika demikian halnya, apakah pemilihan Yudas adalah suatu kesalahan karena akhir hidupnya berisi pengkhianatan dan tindakan bunuh diri? Tentu saja jawabannya tidak. Pengkhianatan Yudas Iskariot tampaknya lebih dipicu oleh ketamakannya akan uang, sehingga ia menginginkan imbalan dari para tokoh agama saat itu. Hatinya dikuasai ketamakan begitu rupa sehingga ia tega menjual Yesus, meskipun akhirnya Yudas Iskariot menyesali perbuatannya dan melemparkan uang imbalan atas jasanya itu ke dalam bait suci sebelum menggantung diri. Akhir hidup Yudas Iskariot bukanlah bukti kegagalan Yesus dalam memilih rasulnya, tetapi lebih disebabkan karena Yudas gagal mengalahkan sifat tamaknya akan harta yang juga membuatnya mencuri uang kas yang seharusnya ia kelola. Kisah Yudas dapat menjadi pengingat agar kita mewaspadai ketamakan, karena hal itu pernah menguasai hati orang yang langsung dipilih Yesus sebagai rasulnya hingga membuatnya nekat mengkhianati Dia. Membiarkan ketamakan menguasai hati akan membawa keburukan atas kehidupan kita.
Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.